Jadi, ini adalah kota Tiantan. Berdiri di lereng gunung, Han Lei menatap Grand City di kejauhan dan bertanya dengan suara rendah. Lulo tersenyum dan menjawab, benar. Kota ini dibangun oleh Aliansi Sembilan Bangsa. Setelah banyak rekonstruksi hingga mencapai skalanya saat ini, meskipun bukan yang terbesar di wilayah Surgawi Selatan, kota ini masih menempati peringkat 5 besar. Seluruh kota dibangun dari batu-batu besar. Han Lei hanya tersenyum. Dibandingkan dengan kota bintang surgawi di lautan bintang yang kacau, bahkan kota yang membentang ratusan mil seperti Tanshan hampir tidak layak disebut. Di sampingnya, Mu Piling menatap kosong, jelas terpukau oleh pemandangan menakjubkan di hadapannya. Lulo mendesah pelan. Sayang sekali kita harus berjalan di dekat kota. Pembatasan terbang di sini sungguh merepotkan. Nona Han Lei terkekeh pelan. Aliansi Sembilan Bangsa tidak punya pilihan. Jika para kultivator diizinkan terbang bebas, tidak akan ada ketertiban di sini. Namun, bagi seseorang di tahap jiwa abadi sepertiku, pembatasan itu hanyalah simbolis. Lulu tertawa terbahak-bahak. Haha, adik muda Han, kau benar-benar terus terang. Semakin cepat kita memasuki kota, semakin cepat kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Ketiganya menuruni gunung bersama-sama, menyatu dengan arus kultivator yang ramai menuju gerbang kota. Mereka menyembunyikan kultivasi mereka, tampak seperti kultivator tahap pembentukan fondasi belaka, dan melewati gerbang tanpa masalah. Di dalam, deretan bangunan batu membentang tak berujung, jalanan terjalin bagai urat nadi kota yang hidup, dipenuhi dengungan suara dan energi spiritual yang mengalir. Mari kita cari tempat beristirahat dulu. Kultivator jiwa memiliki paviliun terpisah gratis. Luluo memimpin jalan. Ketiganya bergerak menyusuri jalanan hingga tiba di depan kompleks paviliun elegan yang dikelilingi penghalang cahaya putih berkilauan. Para kultivator di luar hanya melirik kagum sebelum bergegas pergi. Hanya mereka yang berada di tahap jiwa nason yang dapat membuka penghalang ini. Lulo mengangkat tangannya. Kilatan cahaya biru berkilau dan penghalang itu sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah lorong. Ia melangkah masuk. Han Lei berhenti sejenak, lalu mengembuskan aliran cahaya biru yang menyelimuti Mu Piling, dan keduanya masuk bersama. Merasakan lengannya mengencang lembut di sekelilingnya, Mu Piling tersipu, jantungnya bergetar pelan. Lulo, melihat pemandangan ini, sejenak terkesima melihat betapa mudahnya Han Li menghancurkan melewati pembatas, tetapi dengan cepat menyembunyikan keterkejutannya. Paviliun manapun bisa, asalkan pembatas luarnya belum menyala. Itu berarti masih kosong. Mari kita pilih dua yang bersebelahan untuk kenyamanan. Baiklah, Han Lei mengangguk. Tepat saat itu, sebuah paviliun di dekatnya berkedip saat pembatasnya terbuka. Seorang pria pendek berkulit pucat bak batu giok melangkah keluar. Tatapannya langsung tertuju pada Han Li, dan ia berseru kaget, "Oh, bukankah itu saudara Lou? Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Han Li langsung mengenalinya sebagai anak naga api, yang pernah ditemuinya di Tanah Suci Tiga Jenis. Lulu tertawa dan memperkenalkan mereka. "Haha, rekan Doi Slon, ini tetua Han, tetua baru Sekte Luyun. Jadi, rekan Doi Han. Aku memang agak kasar hari itu," kata anak naga api sambil tersenyum lebar. "Sama sekali tidak. Masa lalu biarlah berlalu," jawab Han Li dengan tenang. Tiba-tiba, wajah anak naga api berseri-seri. "Lebih baik lagi, aku akan menghadiri pertemuan pertukaran kecil di Paviliun Naga Bintang. Apakah kalian berdua tertarik untuk bergabung denganku? Kalian mungkin menemukan satu atau dua harta karun yang kalian sukai." Mata Lulu berbinar. "Adik junior yang hebat, Han. Ini kesempatan langka. Kita harus pergi." Han Lei tersenyum tipis. "Aku serahkan keputusannya pada kakak senior." Setelah mengatur penginapan mereka, Han Lei menginstruksikan Mu Paling untuk tetap tinggal, lalu pergi bersama dua orang lainnya. Sambil berjalan, anak naga api berbicara dengan santai. Pertemuan pertukaran ini diselenggarakan oleh True Man Tianning. Dia punya koneksi yang bagus. Baik kultivator baik maupun yang jahat menghormatinya. Tapi untuk menghindari masalah yang tidak perlu, semua orang yang hadir harus memakai topeng.
Pria sejati, Tianning. Lua tampak terkejut. Kupikir dia tidak suka pertemuan sosial. Anak naga api terkekeh. Kudengar dia sedang mencari barang langka akhir-akhir ini. Itu sebabnya dia membuat pengecualian dan menyelenggarakan acara ini. Ketiganya terus mengobrol sambil berjalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah paviliun 3 lantai yang tinggi dari batu giok putih bersih. Kuno namun sangat halus. Di atas gerbang tergantung sebuah plakat emas berkilau yang diukir dengan 3 karakter yang bersinar. Paviliun Naga Bintang. Inilah tempatnya. Rekan Dowis, silakan masuk. Anak naga api tertawa terbahak-bahak dan memimpin jalan masuk ke paviliun. Mengharapkan aula yang hikmat dan bermartabat, Han Li terkejut mendapati pemandangan kedai yang ramai. Para pengunjung yang sibuk bergerak di meja-meja yang penuh dengan anggur dan daging. Namun dalam sekejap mata, seluruh ilusi itu hancur seperti gelembung, meninggalkan ruang redup yang halus. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja. Cahaya lembut lampu perunggu menerangi wajah lembut seorang pria sejati berjubah abu-abu, Tian Xing. Setelah bertukar beberapa kata sopan dengan seorang anak naga api, Dowis menyerahkan topeng roh obsidian kepada Han Li dan Lu Luo. Saat Han Li memakainya, topeng itu terasa sedingin es. Namun cahayanya tak terlihat, menyebabkan kilatan keheranan singkat melintas di matanya. Ketiganya naik ke lantai 2, tempat cahaya batu bulan bersinar seterang siang hari. Lebih dari 20 kultivator jiwa Nason telah berkumpul di sana, udara begitu hening hingga terasa menyesakkan. Setiap pasang mata berkilau dengan kewaspadaan dingin. Pertukaran niat membunuh yang hening berkelebat di balik topeng mereka. Lulo mendekat dan berbisik, "Adik junior, tetaplah waspada. 2 orang di seberang kami adalah iblis kembar dari Sekte Persatuan Harmonis. Mereka dapat menyaingi jiwa Naen tahap tengah. Sebaiknya jangan memprovokasi mereka." Tak lama kemudian, ketika semua kultivator telah tiba, pria sejati Tianning muncul sekali lagi. Dengan lambaian lengan bajunya yang lembut, meja kayu itu terombang-ambing di hadapannya. Suaranya yang tenang menggema di seluruh aula. Waktunya telah tiba. Pertemuan pertukaran dimulai sekarang. Ia belum selesai berbicara ketika seorang kultivator berjas brokat di sampingnya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tak perlu formalitas, biarkan lelaki tua ini memulai." Pria sejati. Tenjing terkekeh pelan dan minggir. "Haha. Karena rekan Dowis begitu bersemangat, silakan saja." Kultivator berjas brokat itu menepuk kantong penyimpanannya dan sebuah kotak kayu hijau giok muncul, diukir dengan rune jimat emas dan perak yang berkilauan dengan cahaya merah tua redup. Ketika tutupnya terbuka, jamur lingji merah muncul, permukaannya bersinar seperti api, memancarkan panas yang hebat dan energi spiritual yang pekat, menyebabkan kegemparan di seluruh aula. "Ganoderma bintang merah," seru seseorang. "Berusia 3000 tahun, lahir di dalam lava cair. Sungguh langka." Kultivator tingkat lanjut itu tersenyum puas. "Barang ini, material kelas atas untuk memurnikan pil atribut api. Saya akan mulai dengan 100.000 batu roh atau menukarnya dengan material atribut bumi yang nilainya setara." Mendengar ini, hati Han Li sedikit tergerak. Harganya lebih rendah dari yang ia perkirakan, dan kebetulan ia memiliki batu roh dan inti iblis langka. Ketika tidak ada yang menatap untuk menawar, ia mengirimkan transmisi suara pelan. "Rekan Dowis, apakah inti iblis atribut bumi cukup sebagai pertukaran?" Alis kultivator itu terangkat karena terkejut. "Itu harus tingkat ke-7 agar setara." Tanpa sepatah kata pun, Han Lei melangkah maju dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Setelah memeriksa isinya, mata pria itu berbinar gembira. Kesepakatan selesai. Ganoderma bintang merah jatuh ke tangan Han Li, membuat penonton tercengang. Seorang kultivator muda dengan berani menukar inti iblis tingkat tinggi dengan harta spiritual kuno. Pria sejati. Tian Jing tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada peserta berikutnya. "Rekan Dowis berikutnya, silakan tunjukkan harta Anda." Seorang kultivator wanita berjubah biru melangkah keluar dengan anggun, suaranya lembut namun tenang. "Saya tidak memiliki material roh langka, hanya sebuah artefak harta karun yang disempurnakan sendiri, cincin pengikat abadi."
Meskipun materialnya tidak berharga, kekuatannya sama sekali tidak biasa. Cincin ini unggul dalam menyerang maupun bertahan. Dengan jentikan jarinya, lingkaran cahaya putih keperakan terbang keluar, membesar hingga lebih dari 1 jiang. Rune berkilauan menutupi permukaannya, dan gelombang energi spiritual melonjak seperti air pasang. Seluruh aula bergetar sekali lagi, menandai dimulainya putaran kedua pertukaran. Wanita berjubah biru itu tersenyum tipis, mengecilkan cincin itu kembali ke telapak tangannya. Artefak ini belum mengakui seorang master. Saya hanya bisa menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya. Jika ada yang memiliki pil yang meningkatkan kultivasi tahap jiwa abadi, saya terbuka untuk bertukar. Beberapa kultivator langsung tertarik, meskipun masing-masing sudah memiliki harta karun terikat kehidupan dan artefak tak terikat seperti cincin pengikat abadi. Salah satu yang bisa dihadiahkan kepada seorang murid sangat diinginkan. Pada akhirnya, ia dengan lancar menukarnya dengan sebotol pil peningkat kultivasi, mendapatkan anggukan persetujuan di seluruh aula. Setelah itu, pertemuan pertukaran berlanjut tanpa henti. Para kultivator mempersembahkan harta mereka secara bergantian, dari pasir baja bintang, dan ramuan roh langka hingga bahan tempa kuno. Masing-masing merupakan barang langka dan menakjubkan yang tak terlihat di pasar manusia. Bahkan ketika perdagangan gagal, tak seorang pun berani mencoba menipu. Di antara monster-monster tua yang dijual ini, semua orang licik seperti rubah. Ketika tiba giliran anak naga api dan Luluo, anak naga api mengeluarkan bunga langka 3 warna, berharap menukarnya dengan kayu jimat racun, tetapi tak seorang pun memilikinya. Sementara itu, Lulu menukar sebotol getah ramuan roh dengan pedang mini merah tua yang belum mengenali pemiliknya. Kemudian giliran Hanley, mempertahankan ketenangannya yang biasa, ia mengeluarkan 2 kotak giok putih dan berbicara dengan tenang. Di dalamnya terdapat 2 inti iblis tingkat 6, 1 air, 1 api, dan 2 ramuan roh berusia ribuan tahun. Aku ingin menukarnya dengan esensi gangstar, atau setidaknya informasi apapun mengenai keberadaannya. Saat kata-katanya jatuh, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang tahu betapa langkanya esensi gangstar, nilainya jauh lebih tinggi daripada ramuan roh atau inti iblis manapun. Bahkan rumor tentangnya pun sesering bintang jatuh. Tak seorang pun menanggapi sampai Hanli menangkap sekilas keraguan di mata pria sejati Tianning. Hanli langsung mengerti, pria itu tahu sesuatu, tetapi tidak mau bicara di sini. Merasa acuh tak acuh, Hanli kembali duduk dengan tenang, menggigit waktu. Ketika perdagangan terakhir selesai, pria sejati Tianning melangkah maju dengan senyum ramah. Rekan-rekan Dowis, pertemuan hari ini bisa dibilang sukses total. Di masa mendatang, saya akan mengadakan lagi dengan skala yang lebih besar. Namun, untuk saat ini saya juga punya beberapa barang yang ingin saya tukarkan. Saat kata-katanya memudar, semburan cahaya putih menyambar, dan 7 atau 8 boneka binatang muncul di atas meja. Ular piton biru, lembu merah, macan kumbang hitam, dan masih banyak lagi. Masing-masing memancarkan aura spiritual yang kuat, membuat semua orang tercengang sesaat. Ekspresi Hanley berubah sedikit. Kerumitan konstruksinya dan energi yang dipancarkannya jauh melampaui binatang boneka manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mungkinkah lelaki sejati Tin Xing juga menekuni seni boneka aliran Tianju? Seorang kultivator berbadan gempal dari Sekte Persatuan Harmonis tertawa terbahak-bahak. Saudara Tianxing, apakah Anda sekarang sudah beralih profesi dan berkecimpung di bidang pemurnian boneka? Dowis tetap tenang dan tidak tergesa-gesa saat menjawab, Saudara Yahudi, boneka-boneka ini bukan buatan saya, melainkan ditemukan di reruntuhan kuno yang saya dan rekan-rekan saya gali. Boneka-boneka ini mungkin tidak terlalu kuat, tetapi kegunaannya dalam situasi tertentu sungguh luar biasa. Gumaman kembali memenuhi aula. Suasana pertemuan pertukaran mencapai klimaksnya, dipenuhi rasa ingin tahu, hasrat, dan tekanan spiritual yang tertahan berputar di bawah permukaan.